Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Ya, sehat ya. Faiz sehat? Faiz? Alhamdulillah, Mister. Riki sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Mister. Oke, Syahrani sehat? Alhamdulillah sehat, Mister. Sehat ya. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab kimia ya teman-teman ya, tentang zat dan sifatnya ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang zat dan sifatnya. Nah, ini masih materi kelas 7 teman-teman ya. Nah, walaupun nanti teman-teman PAS tapi belajar untuk pembinaannya tetap ya. Tapi nanti di pekan PAS kemungkinan kita akan diliburkan atau digeser harinya dulu ya teman-teman ya. Digeser harinya dulu ya. Intinya nanti setelah PAS ya masih akan jalan gitu ya. Nah, oke. Hari ini kita akan membahas tentang zat dan sifatnya. Oke, teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas zat dan sifatnya. Udah siap buku catatannya teman-teman ya? Nah, seperti biasa kita materi, kemudian soal nggak perlu tulis, langsung jawab nanti ya. Oke, teman-teman. Jadi zat itu apa sih? Zat? Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Oke, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang ya. Jadi dia menempati ruang ya. Mau menempati di mana aja, mau ruang ada udaranya atau ruang hampa gitu ya. Nah, dan dia memiliki massa gitu ya. Itu adalah definisi dari zat ya. Nah, sekarang pertanyaan Mister nih ya, pertanyaan Mister. Kalau misalkan ada sebuah zat nih, ada sebuah zat ya, dia nggak bermassa gitu, tapi kelihatan terus menempati ruang. Kira-kira disebut zat atau enggak itu kira-kira? Coba. Enggak sih, karena kalau misalnya nggak ada massa itu bukan zat. Oke, kalau nggak ada massa dia bukan zat ya, bener ya. Jadi kalau dia nggak ada massa, nah berarti dia goib ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa terindra dengan mata, dengan hidung ataupun dengan mulut. Nah itu ya. Nah itu ya. Jadi zat itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Oke, zat itu ada berapa? Ada berapa jenis yang paling dasar? 3. Apa aja? Apa aja? Padat, gas, cair. Oke, padat, cair, dan gas. Nah, kita akan bahas satu persatu nih, ya. Padat, cair, gas. Atau jangan begini deh. Saya bikin tabel aja ya. Padat, ya kan? Terus cair. Kemudian gas, ya. Gitu. Padat, cair, dan gas. Nah, oke. Sekarang padat. Nah, padat. Dilihat dari bentuknya. Nah, bentuk. Kira-kira bentuknya itu, kalau padat itu dia mengikuti wadahnya atau enggak? Enggak. Dia bentuknya. Nah, kalau padat itu dia tidak mengikuti wadah, ya. Gitu. Dia tidak mengikuti wadah. Gitu. Contoh nih, ya. Pulpen. Pulpen itu kan bentuknya panjang nih. Nih, ini pulpen nih ya. Pulpen. Kalau misalkan pulpen ini saya taruh di dalam gelas, apakah pulpennya berubah jadi kayak gelas bentuknya? Tidak. Enggak, ya. Itu namanya dia tidak mengikuti wadah. Kalau benda cair? Mengikuti bentuk wadah. Kalau benda cair kenapa? Mengikuti bentuk wadah. Mengikuti bentuk wadah. Ya. Oke, contohnya nih air ya, air. Air kalau dimasukin ke botol ya
sama kayak botol bentuknya. Tapi kalau dipindahin ke cangkir, ya bentuknya bakal sama kayak cangkir gitu ya. Kalau gas? Mengisi ruangan. Mengikuti bentuk wadah atau enggak? Tidak. Kalau gas justru mengikuti bentuk wadah dong. Itu, dia mengikuti bentuk wadah. Coba balon kalian tiup. Kan bentuknya kayak balon, ya enggak? Nah, sekarang kalau udaranya kita pindah ke balon yang bentuknya huruf, misalkan bentuknya huruf apa gitu, huruf B itu atau huruf D gitu kan. Kan dia tetap mengikuti bentuk balonnya, ya kan? Nah, kalau balon bola nih, balonnya bentuknya bola. Gasnya kita pindahin ke balon yang bentuknya lain. Kan nggak mungkin bentuknya bola lagi kan? Itu pasti dia ngikutin bentuk balonnya. Nah, itu jadi dia mengikuti bentuk wadahnya. Gitu. Ya. Nah, sekarang volume. Bagaimana volume benda padat? Tetap atau berubah? Tetap. Tetap. Nah, bener ya. Tetap. Mau dipindahin kemanapun, ya volume pensil ini tetap segini-gini aja gitu ya. Benda cair? Tetap. Tetap, bener ya. Walaupun dia mengikuti bentuk wadah, tapi dia volumenya tetap. Nah, kalau gas? Berubah. Nah, kalau gas dia berubah. Ya. Volume balon yang bentuknya bola, itu dengan volume balon yang bentuknya huruf, itu bisa jadi berbeda. Gitu ya. Oke, ya. Oke, sebentar teman-teman ya, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Volumenya kalau padat itu tetap, kalau cair itu tetap, kalau gas itu dia berubah-ubah. Nah, sekarang berikutnya setelah bentuk, kemudian setelah volume. Nah, jarak antar partikel. Nah, jarak antar partikelnya. Kalau padat gimana? Dekat. Oke, kalau padat dekat ya, atau sangat dekat ya. Itu. Ya, sangat dekat. Nah, kalau cair? Agak bebas. Bebas. Nah, atau nama lainnya renggang ya. Nah, renggang. Itu. Renggang tapi terbatas. Nah, itu ya, renggang tapi terbatas. Jadi kalau misalkan benda padat itu dia partikelnya begini, jadi sangat teratur, ya, sangat teratur dan sangat dekat gitu ya. Nah kan padat itu kan begini kan. Tapi kalau misalkan cair, dia kan renggang, tapi dia sangat terbatas geraknya, makanya dia begini, nih, kan. Nah jadi dia tuh terbatas aja, itu terbatas. Tapi dia renggang, nggak sepadat benda padat gitu. Kalau gas gimana? Jauh. Sangat jauh ya, jarak antar partikelnya sangat jauh gitu. Atau sangat, ya benar sangat jauh ya, benar ya, sangat jauh. Bebas. Atau bebas ya, itu. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di mana-mana ya, gitu. Jadi dia bebas dan geraknya pun juga dia bebas gitu ya. Nah sekarang udah jarak antar partikel nih, terus gaya antar partikel, gaya interaksi antar partikelnya. Kuat. Nah, kalau benda padat interaksi antar partikelnya sangat kuat atau sangat lemah? Kuat. Sangat kuat ya, sangat kuat gitu. Coba aja pulpen kalian tarik sampai patah kan susah gitu ya. Nah, kalau pulpen itu bisa patah karena gaya dari tangan kita lebih besar daripada gaya interaksi dari partikelnya, itu makanya patah dia gitu. Kalau misalkan cair,
Sedang. Sedang. Oke, sedang, bener ya, sedang gitu. Kalau misalkan gas, Lemah. oke, lemah ya, itu. Mau lemah atau sangat lemah itu boleh ya. Nah, sekarang benda padat. Nah, dimampatkan tuh artinya dikecilin ya kalau bahasa akrabnya. Benda padat bisa nggak dikecilin? Dimampatin, jadi dimampetin gitu, bisa nggak? Bisa. Coba. Tidak. Nggak bisa. Kalau volumenya nggak bisa diubah, berarti dia nggak bisa dimampatkan. Itu. Coba bisa nggak pulpen kita bikin ukurannya jadi lebih kecil? Nggak bisa kan? Enggak. Nah, nggak bisa. Nah, makanya dia tidak bisa. Gitu. Dia nggak bisa dimampatkan. Kalau benda cair bisa nggak? Tidak. Benda cair. Bisa jadi es. Kalau benda cair nggak bisa itu. Kalau benda cair dimampetin ya airnya tumpah itu ya. Gitu. Jadi nggak bisa dia itu. Jadi dia tidak bisa dimampatkan. Nah, tapi kalau gas itu dia bisa dimampatkan itu ya. Bisa dimampetin. Itu. Dia dimampetin jadi partikel-partikelnya ini nih kalau teman-teman lihat gambarnya di sini. Jadi partikelnya tuh jaraknya dideketin jaraknya. Nah, ruang geraknya tuh diperkecil. Nah, itu namanya dimampatkan. Nah, kalau misalkan padat, dia nggak bisa dimampetin. Karena udah kuat banget tuh partikelnya. Kalau cair itu dia terbatas. Jadi ketika dimampetin, diperkecil ruang geraknya, yang ada tumpah airnya. Gitu. Tapi kalau gas, dia bisa dimampatkan. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, massa. Nah, massa. Massa zat padat itu tetap atau bisa berubah? Coba. Massa zat padat bisa berubah atau tetap dia? Tetap ya. Kalau benda cair? Coba, bisa berubah nggak massa zat cair? Kalau nggak dikurangin ya, bisa berubah nggak massanya? Coba, bisa nggak kira-kira? Nih, air dalam botol 1 liter. Air dalam botol 1 liter. Kalian pindahin ke toples 1 liter. Itu. Kira-kira berarti bakal sama atau beda? Sama. Sama. Nah, berarti dia massanya dia tetap. Tetap. Nah, gas gimana? Kalau gas? Tidak tetap. Kalau gas juga tetap teman-teman, ya. Jadi gas itu juga tetap sebenarnya, ya. Gitu. Jadi gas itu juga tetap sebenarnya. Gas itu kan sebenarnya walaupun dia bermassa, tapi dianggap nggak bermassa, gitu, ya kan? Dianggap nggak bermassa dia, itu, ya kan? Nah makanya dia dianggap massanya tetap, gitu, ya. Oke, terus zat alir. Nah, apakah benda padat disebut zat yang bisa mengalir, teman-teman? Ya. Ya atau enggak? Enggak ya, itu bukan ya. Kalau air, apakah bisa disebut zat yang mengalir? Iya, betul ya. Kalau gas? Bisa. Iya, benar itu ya. Jadi gas itu adalah zat yang bisa mengalir gitu ya. Kan aliran udara, ada kan AC itu kan aliran udara. Nah, itu mengalir artinya gitu. Kipas. Ya, kipas. Nah, itu ya. Kalau di pesawat kan ada aliran udara di sayapnya itu alir gitu. Nah, nama lain zat alir kalau dalam sains itu disebut sebagai fluida, teman-teman. Ya, gitu. Nah, jadi itu. Oke, silakan tulis dulu, teman-teman. Ya, tulis dulu. Mister boleh agak scroll ke atas, Mister catatkan di atas. Oh ya, oke, nih.
Oke, sudah semua teman-teman? Ke bawah ya. Nah, ini. Ya, udah semua teman-teman? Oke, Ricky udah? Udah. Oke, kita ke contoh soal teman-teman ya. Seperti biasa, teman-teman langsung jawab ya. Langsung tebak jawabannya. Kita mulai dari nomor 1. Sebentar. Nah, oke. Ini apa jawabannya? Nomor 2 itu cuka ya, Mister? Ya, cuka. Kalau nomor 3 nih asapnya. Nah, Oke. ayo apa jawabannya? Berarti nomor 1 nih lilin, benda padat, cair atau gas? Padat. Padat. Kalau cuka? Cair. Cair. Kalau 3? Gas. Gas. Oke, coba cari yang mana? Mungkin D. Yang mana, Syarani? D. B atau D? D. B. Oke. Faiz? D. Oh, yang D. Oke. Faiz? Sebentar. Ayo, yang mana jawabannya? Faiz? Ricky? Ayo, yang mana? Ini kan benda 1 padat nih. Benda 2 cair. Benda 3 gas. Nah, yang mana nih yang cocok kira-kira? Ayo, Faiz, Ricky, gimana? Jawabannya yang
Ayo, yang mana? Oke, waktu habis ya. Nah, jawabannya yang D, bener ya, yang D teman-teman. Lilin itu padat, volumenya tetap, bentuknya tetap, ya kan? Benda padat kan? Benda cair volumenya tetap, tapi bentuknya bisa berubah itu karena dia mengikuti sesuai wadahnya. Nah, kalau gas volumenya bisa berubah, bentuknya juga bisa berubah itu ya. Ngerti teman-teman? Paham? Siap, Mister. Oke. Soal yang kedua. Soal yang kedua. Nah, coba yang mana nih? Yang mana? Nggak tahu, Mister. Yang mana? B. Oke, benar ya. Yang B. 1, 4, dan 5. Karena zat cair volumenya tetap, bentuknya berubah, dan jarak antar partikel agak renggang gitu ya. Kalau susunan partikel teratur ini benda apa? Kalau susunan partikel Padat. teratur. Apa? Padat. Padat. Kalau gaya tarik antar partikel kuat itu apa? Padat. Padat. Juga. Oke, padat juga. Berarti jawabannya yang B, benar ya? B. Oke. Berikutnya. Oke, yang mana nih? Sifat-sifat kayu. Berarti kayu itu benda apa kayu? Padat. Padat. Oke. Yang mana jawabannya? Yang D. Iya. Oke, yang mana Faiz? Tadi syaratnya yang D. Oke, bener ya jawabannya yang D ya. Itu. Oke. Karena kayu itu kan padat ya, volumenya tetap, bentuknya tetap, gaya antar partikel kuat dan jaraknya berdekatan. Gitu. Sip. Oke, paham ya teman-teman ya? Paham, Mister. Oke, kita ke soal berikutnya. Nomor 4. Nah. Oke, pertanyaan yang sama tapi dia dalam gas. Nah, ayo yang mana? D, Mister. Yang mana? D. Oke, bener ya. Yang D. Karena gas volumenya berubah, bentuknya berubah, gaya antar partikelnya sangat lemah, dan jarak antar partikelnya berjauhan. Gitu ya. Oke, bener ya teman-teman ya. Oke, soal berikutnya. Nah, yang ini nih, coba. Nah, ini soal HOTS nih, soal tingkat tinggi. Coba. Jadi ada wadah P, gelas nih, dia berisi air. Wadah Q tabung, ada volume air 300. Oh sorry, volumenya dia isinya gas. Jadi ini isinya air, ini isinya gas. Nah, terus wadah R ini volumenya 400 dan wadah S ini tabung. Nah, kalau misalkan zat P dipindahin ke sini, terus benda yang Q dipindahin ke sini, nah berarti yang mana nih? Ya, yang mana? Coba. Berarti kan yang ini cair nih, dipindahin ke sini, airnya dipindahin ke sini. Kalau yang ini Q ada gas kan, gasnya dipindahin ke sini gasnya. Nah, berarti yang mana jawabannya? Coba.
Yang mana jawabannya? Berarti kan yang dipindah ke benda apa itu apa? Zat cair atau zat gas? Cair. Cair. Yang dipindah dari benda Q apa? Gas. Gas. Nah, berarti yang mana? C. C bukan Mister. C. Iya, benar ya. Yang C itu ya, bentuk berubah, volume tetap ini cair ya. Nah, gaya tarik antar partikelar lemah ya, benar ya. Nah, sedangkan yang gas itu bentuk berubah, volume berubah, dan jarak antar partikelnya sangat berjauhan. Itu ya. Oke, benar teman-teman? Oke. Berikutnya, nah sekarang kita ke pembahasan berikutnya. Kita berikutnya ke perubahan zat ya. Ke perubahan zat. Nah, setiap dari zat ya, jadi setiap dari perubahan antar zat itu dia ada macam-macam perubahannya ya. Nah, kan tadi kan zat itu ada padat, ada cair, ada gas. Nah, antar tiga zat ini ada perubahannya itu. Sekarang dari padat ke cair, nama prosesnya apa? Padat ke cair ya? Ya. Membeku. Mencair. Nah, mencair ya. Dia mencair itu. Kalau sebaliknya dari cair ke padat, Membeku. Nah, membeku, benar ya. Oke, kalau perubahan dari cair ke gas, namanya apa? Apa? Menguap. Oke. Apa nama lain dari menguap? Ada yang tahu? Kan udah belajar tuh teman-teman di SD kan, siklus hujan. Nama lainnya menguap apa? Apa? Dari E. Evaporasi, bukan. Evaporasi. Nah, itu ya. Kalau sebaliknya dari gas ke cair, mengembun. Oke. Nama lainnya apa? Nama lain dari mengembun. Ayo. Nama lainnya kondensasi. Nah, itu ya. Kalau dari padat ke gas, namanya apa? Menyublim. Oke, menyublim ya. Kalau sebaliknya dari gas ke padat, contohnya apa? Mengkristal. Oke, benar ya, mengkristal. Contoh peristiwa mengkristal apa coba teman-teman? Contoh peristiwa mengkristal. Contoh peristiwa mengkristal apa? Kalau padat ke gas deh, menyublim dulu. Contoh menyublim apa? Contoh menyublim. Contoh peristiwa menyublim. Apa coba? Kapur barus. Kapur barus. Oke, kalau dari gas ke padat? Contohnya? Nah, contoh simple perubahan dari gas ke padat itu adalah hujan salju, teman-teman, ya, hujan salju atau hujan es, ya. Dari awan gas kan ya, jadi es. Nah, es itu padat, itu namanya mengkristal. Gitu. Nah, tapi di sini yang akan kita pelajari di antar perubahan ini adalah, nah, perubahan apa aja yang dia memerlukan kalor. Kalor itu kan panas ya. Memerlukan kalor, dan perubahan mana aja yang dia termasuk melepaskan kalor. Nah, jadi kalor itu kan energi panas ya. Nah, coba Mister mau nanya, kalau memerlukan kalor, berarti kan memerlukan panas, ya kan ya? Kira-kira suhunya itu bakal naik atau bakal turun? Naik. Naik, benar ya, suhunya naik. Nah, kalau melepaskan kalor, suhunya turun. Oke, sekarang Mister mau nanya, di antara membeku dan mencair, nah sekarang yang padat dan cair dulu nih. Di antara membeku dan mencair, yang mana perubahan yang dia memerlukan kalor? Mencair. Betul, mencair ya. Karena es itu kalau mencair pasti karena dipanaskan kan ya. Nah, karena kena panas.
Nah, berarti kalau dia suhunya turun, berarti dia membeku gitu, karena semakin dingin ya gitu. Sekarang, kalau di antara menguap dan mengembun, yang mana yang dia perubahan yang memerlukan kalor? Menguap. Benar, menguap ya. Karena kalau air itu supaya dia menguap kan harus dipanasin ya, mendidih baru menguap. Berarti yang melepaskan kalor itu adalah mengembun. Makanya kalau pagi-pagi kan suka banyak embun kan, dingin suhunya gitu ya. Nah, kalau antara menyublim dan mengkristal, yang mana perubahan yang dia memerlukan kalor? Menyublim. Menyublim, betul ya. Berarti kalau yang dia melepaskan kalor itu adalah mengkristal. Nah, sekarang pertanyaan Mister. Ya, pertanyaan Mister. Kalau api, nah api ini dia masuk kemana? Padat, cair atau gas? Gas. Coba. Kalau gas berarti dia bisa menyublim dong. Bisa mengkristal. Jadi api padat. Apa coba? Api. Apa? Coba ada yang tahu? Api itu maksudnya apa? Mana ada api padat coba? Cair. Tadi cakep. Ya cair Tim. Nah, kalau api itu dia disebut sebagai zat plasma, teman-teman. Ya. Jadi plasma itu sebenarnya adalah zat yang keempat di antara tiga ini. Itu, tapi plasma dia beda sendiri, gitu ya. Jadi plasma itu nama lainnya adalah gas terionisasi. Nah, jadi terionisasi. Jadi gas terionisasi itu gini. Jadi setiap partikel gasnya itu dia punya energi yang tinggi, gitu ya. Setiap partikelnya dia punya energi, gitu ya. Punya energi yang sangat tinggi, gitu ya. Makanya gas terionisasi. Memang dasarnya itu gas, tapi dia gas yang sudah terionisasi. Jadi nggak akan bisa berubah jadi zat manapun, gitu. Mana ada api jadi padat, ya kan? Atau api jadi cair, nggak ada kan, gitu. Oh kalau gitu magma itu apa? Magma itu tetap benda cair walaupun di dalamnya itu dia energinya sangat tinggi gitu ya. Jadi api itu adalah plasma teman-teman ya. Oke, paham teman-teman ya? Oke, silakan tulis dulu. Oke, silakan tulis dulu. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang jenis-jenis perubahan ya. Mister, izin minum ya. Oke, silakan. Sudah, Mister. Sudah? Oke, yang lain udah? Riki, sudah? Udah. Syarani, sudah? Sudah, Mister. Oke. Sekarang kita ke jenis-jenis perubahan ya. Kita ke jenis-jenis perubahan. Nah, jenis-jenis perubahan itu ada yang disebut dengan perubahan fisika. Dan kimia. Nah, ada yang disebut dengan perubahan kimia. Nah, sekarang apa bedanya antara perubahan fisika dan kimia? Nah, ini akan kita bahas nih di sini ya. Nah, ada dua yang dasar ya dalam setiap perubahan itu. Nah,
di perubahan fisika yang pertama, tapi perubahan fisika ini saya akan bahas 3 ya, ada 3 ciri-ciri perubahan fisika. Yang pertama itu adalah perubahan fisika itu ciri-cirinya adalah perubahan yang terjadi, ya, perubahan yang terjadi jadi hanya perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk gitu ya. Contoh nih ya, kayu itu kan apa, panjang ya. Kalau kita ukir bisa jadi meja gitu, bisa jadi kursi, itu namanya perubahan fisika. Jadi dia perubahan bentuk aja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau perubahan fisika itu ya, dia dapat kembali ke wujud semula. Nah, itu ya, dapat kembali ke wujud semula. Tuh. Contohnya nih, es. Es itu apa? Padat, cair, atau gas? Es itu? Padat. Padat. Kemudian kita taruh di luar kulkas. Lama-lama mencair kan ya? Air. Nah, Enggak. pas udah cair kita taruh lagi di kulkas. Jadinya? Es lagi. Nah, jadi es lagi. Nah, dia dapat kembali ke wujud semula. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang ketiga, dia tidak dapat menghasilkan zat baru. Nah, itu ya. Dia nggak dapat menghasilkan zat baru. Gitu. Nah, es itu kan air. Ya enggak? Air itu kan H2O, ya kan, H2O. Nah, ketika es itu jadi cair, ya tetap air namanya kan? Ya enggak? Nggak ada zat lain kan? Tetap air namanya. Nah, ketika dibekuin lagi jadi es, ya air-air juga namanya, gitu ya. Jadi tetap ya, dia tidak dapat menghasilkan zat baru, gitu ya. Nah, kalau misalkan di perubahan kimia, nah perubahan yang terjadi itu ya, di perubahan kimia, perubahan yang terjadi biasanya berbentuk perubahan warna. Nah, warna dan bau. Nah, itu ya. Itu. Jadi warna dan bau. Jadi kalau perubahan kimia itu dia perubahan warna dan bau itu. Nah, contohnya daun. Daun kan hijau. Kalau dia udah tua, gimana warnanya tuh daun? Itu tua. Coklat. Jadi coklat atau jadi kuning kan? Jadi kuning lama-lama coklat. Nah, itu namanya perubahan kimia. Nah, itu ya. Nah, kalau misalkan perubahan kimia, yang kedua itu adalah dia tidak dapat kembali ke wujud semula. Itu. Dia nggak bisa kembali ke wujud semula. Oh, ya. Bensin dibakar. Kan keluar api, ya enggak? Nah, ketika apinya mati, apakah bensinnya balik lagi? Enggak. Nah, itu ya. Atau kertas dibakar jadi abu, ya kan ya. Kalau apinya mati, apakah jadi kertas lagi abunya? Enggak, gitu ya. Nah, itu namanya enggak dapat kembali ke wujud semula. Nah, yang ketiga dia menghasilkan zat baru. Itu ya. Menghasilkan zat baru. Tape, tahu tape kan, teman-teman? Tape. Nah, kalau dibiarkan lama-lama akan ada zat apa di situ? Jamur. Apa? Jamur. Bukan jamur, bukan. Karena tape itu dia fermentasi pakai jamur. Tapi ketika dibiarkan lama-lama akan keluar zat apa di tape itu? Zat yang bikin mabuk. Alkohol. Alkohol, benar ya. Nah, itu namanya dia menghasilkan zat baru. Atau misalkan kayu. Nah, kayu kan coklat tuh, dibakar. Nah, jadi arang kan, jadi arang tuh. Nah, arangnya mengandung apa?
Coba, arangnya mengandung apa arangnya? Arangnya Karbon mengandung? dioksida. Bukan karbon dioksida, mengandung karbon. Nah, jadi karbon aja dia gitu ya. Jadi kalau arang itu dia mengandung karbon gitu. Jadi dia hanya bentuk karbon. Itu bukan karbon dioksida gitu ya. Nah, jadi ini ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, silakan tulis dulu teman-teman. Ya, sudah semua teman-teman? Udah. Oke, Ricky sudah? Ricky? Udah. Udah. Oke, kita coba ke contoh soal lagi. Oke. Kita coba ke contoh soal lagi nih, teman-teman. Soal yang pertama tentang perubahan zat. Nah. Oke. Yang mana nih? Peristiwa yang merupakan perubahan fisika. Yang mana? A, Mister. Oke, benar. Yang A ya. Oke, jawabannya yang A. Ya. Penumbukan beras hingga halus dan pelarutan gula dalam air loh. Kenapa gula itu dia pelarutan gula termasuk dalam perubahan fisika? Padahal gula kan nggak bisa jadi padat lagi ya itu ya. Nah, karena ya tetap dia ada perubahan bentuk ya, hanya ada perubahan bentuk, tapi dia nggak menghasilkan zat baru itu. Gula ya tetap gula namanya, maupun itu gula yang cair atau gula yang padat itu, dia tetap gula. Makanya dia masuknya perubahan fisika. Tuh ya. Oke, benar ya teman-teman ya. Oke, soal berikutnya. Soal berikutnya. Nah, ini coba yang termasuk perubahan kimia yang mana? Yang mana? 1 dan 2. Jawabannya apa tadi? A. Oke, benar. Yang A ya, benar. Perubahan warna cabai muda hijau jadi merah. Itu adalah perubahan kimia. Kenapa? Ya karena cabainya nggak akan jadi hijau lagi kan. Kalau udah merah ya udah, itu ya. Nah, kemudian
perkaratan pada pagar besi. Nah, jadi perkaratan pada pagar besi itu termasuk perubahan kimia. Kenapa? Kalau misalkan karat itu dia akan ada zat apa? Oksigen kan? Nah, kalau misalkan besi udah berkarat nih, bakal bisa balik lagi nggak ke besi yang mengkilat? Tidak. Nggak bisa. Tidak. Nah, sedangkan kalau 3 dan 4 dia perubahan fisika. Nah, kenapa penguapan minyak wangi ini perubahan fisika? Ya karena minyak wangi walaupun dia cair ketika dia jadi gas, tetap minyak wangi namanya, zatnya tetap sama, wanginya tetap sama gitu. Kan nggak mungkin minyak wangi di botol wangi, tapi giran dibuka, disemprot, berubah baunya, kan nggak mungkin. Gitu ya. Nah, itu namanya perubahan fisika. Oke, paham teman-teman ya? Soal berikutnya. Oh, ini udah, bentar. Aduh, sama ternyata. Nah, ini coba. Yang mana? Perubahan fisika. B. Mister. Yang mana? B. 1 dan 4. Perubahan fisika. Ayo. Oh, fisika. Oke. C, Mister. Oke, benar yang C ya, itu. Singkong dibuat jadi tape, kenapa dia bukan perubahan fisika? Bisa nggak tape balik lagi jadi singkong? Tidak. Nggak bisa. Saya tadi kembali. Itu fisika ya. Nah, kenapa bola lampu pijar menyala itu termasuk perubahan fisika? Kan teman-teman tahu kalau di lampu bohlam itu kan kayak ada filamennya kan, kayak gini nih, ya nggak? Betul. Nah, kan kalau dia dialiri listrik kan dia nyala tuh, ya kan nyala. Nah, ketika listriknya mati, ya dia tetap hilang, dia cahayanya hilang. Tapi zat yang ada di sini nih, ini nggak akan berubah gitu ya. Ini zat di filamen lampu ini namanya zat tungsten. Nah, itu ya. Nah, nanti teman-teman cari tuh tungsten itu lambang kimianya tuh apa itu ya. Nah, yang nomor 3 juga besi dialiri listrik menjadi magnet. Nah, besi kalau misalkan dialirkan listrik dia jadi magnet. Tapi ketika listriknya diputus, apakah dia bisa jadi magnet? Tidak bisa. Nggak bisa. Dia akan kembali jadi besi yang biasa. Gitu. Nah, makanya jawabannya 2 dan 3. Gitu. Oke, soal berikutnya. Oh, ini udah, bentar. Banyak yang sama soalnya. Nah, ini coba masih perubahan fisika. Nah, coba yang mana? Jadi, Mister? Yang mana? 2 dan 4. Oke, benar yang C ya, air yang menguap dan beras ditumbuk jadi tepung gitu ya. Kenapa yang satu bukan? Karena daun yang udah tua warnanya kuning, dia mungkin nggak jadi hijau lagi. Nggak bisa balik lagi. Nggak bisa. Nah, itu. Kertas juga sama, ketika dibakar jadi abu. Kalau apinya mati jadi kertas lagi nggak? Tidak. Nggak, itu ya. Nah, makanya jawabannya yang C, 2 dan 4. Oke. Oke, masih soal berikutnya. Nah, ini coba. Jenis perubahan wujud yang melepaskan kalor. Nah, sekarang kita udah bukan perubahan fisika dan kimia lagi, tapi ke melepaskan kalor dan menerima. Nah, coba yang mana? Yang melepaskan kalor. Nah, coba teman-teman lihat catatannya. Yang mana aja yang menerima kalor, yang mana aja yang melepaskan kalor. Terus kalau diterapin ke soal ini, yang mana jawabannya? Melepas kalor berarti suhunya naik atau turun? Naik. Melepas. Turun. Nah, turun. Nah, berarti yang mana? Kalau D? Mentega diletakkan pada wajan panas. Menteganya kan jadi mencair tuh. Berarti dia melepas atau menerima?
Menerima. Menerima. Berarti yang mana? Ayo. Melepaskan kalor. Apa aja prosesnya tuh? Coba terus terapin di soal Kalau C, ini. Mister. Yang mana? C. Yang C. Coba 2 dan 4. Coba harum kapur barus tercium. Kapur barus itu kan dari padat ke gas, ya kan? Itu menyublim. Itu dia menerima atau melepas? Menyublim itu. Menerima kalor. Menerima. Nah, berarti yang mana jawabannya? Coba perubahan wujud yang melepaskan. A. Betul, yang A ya. Air sirup disimpan ke dalam kulkas sehingga jadi es. Ini perubahan apa namanya? Nomor 1. Membeku. Membeku. Kalau membeku kan pasti suhunya turun, ya enggak? Nah, nomor 2 apa perubahannya? Mengembun. Mengembun. Nah, mengembun itu dia melepaskan kalor. Ya. Oke. Paham ya teman-teman ya? Oke, soal berikutnya nih. Nah, ini. Memerlukan kalor. Berarti kalau memerlukan berarti menerima kan? Nah, berarti yang mana tuh? D. Yang mana, Syarani? Yang D. 3 dan 4. Oke, bener ya. 3 dan 4 gitu. Kan ini mencair ya enggak? Logam. Logam kalau dicairkan pasti panas banget kan teman-teman kan? Logam kalau dicairkan. Makanya dia memerlukan kalor. Nah, es batu juga nih kalau dia mencair, kan dia mencair prosesnya. Nah, dia akan memerlukan kalor. Nah, kalau nomor 1 dia melepas. Karena kan agar-agar itu kan setelah dimasak masih cair tuh. Nah, kemudian biar dia jadi kenyal dimasukin ke dalam kulkas. Makanya dia melepaskan kalor. Nah, jadi membeku itu nggak harus selalu jadi es. Itu dari cair jadi kenyal, nah itu juga termasuk membeku karena dari cair ke padat gitu. Jadi agar-agar itu sebenarnya proses membeku teman-teman ya. Tapi membekunya nggak menjadi es, hanya menjadi kenyal gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu adalah tentang perubahan zat dan sifat-sifat dari zat secara keseluruhan. Oke, sampai sini udah paham teman-teman? Insya Allah paham. Oke, Faiz sudah paham? Insya Allah paham, Mister. Oke, Ricky sudah paham? Oke, sudah paham. Paham ya? Syahrani sudah paham? Mau paham. Oke, Mister tutup screen-nya ya teman-teman ya. Ya, oke, teman-teman semua, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti video hasil pembelajarannya ini kan direkam ya, nanti Mister kirim ke grup biar teman-teman bisa belajar ya. Nah, teman-teman Mister mau tanya dulu nih, teman-teman gak ada tugas-tugas yang nunggak kan di pelajaran IPA kan? Selesai semua, Mister. Selesai semua. Alhamdulillah sudah selesai Ya. semua. Ricky udah? Udah, oke. Nah, Mister harap tugas-tugasnya jangan ada yang nunggak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau tugasnya nggak nunggak itu berarti teman-teman bisa persiapan secara maksimal karena tugasnya nggak numpuk ya. Jadi kalau ada tugas kerjakan, kalau ada tugas kerjakan gitu ya. Oke teman-teman. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kemungkinan pekan PAS kita libur dulu ya. Tapi nanti setelah PAS selesai kita akan lanjut ya. Nah, setelah PAS kita akan lanjut ke materi IPA semester 2 pembinaannya ya. Nah, berarti di pembinaan berikutnya nih kita akan membahas di fisika tentang suhu dan kalor. Nah, jadi kita akan bahas tentang suhu dan kalor ya. Kita akan membahas tentang Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nah, itu kita akan bahas. Nah, oke. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Tidak ada, Mister. Tidak ada?
Oke, kalau misalnya tidak ada, sekali lagi bisa ucapkan makasih buat teman-teman atas waktunya. Semoga sukses PAS-nya teman-teman ya. Nilai IPA harus bagus ya. Nilai IPA harus bagus ya. Jangan sampai di bawah KKM ya teman-teman ya. Itu. Oke, Mister udah ngajarin teman-teman nih di sini. Tambahan ya, pembinaan. Berarti nilai IPA-nya harus bagus. Oke, let's say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Ya, sama-sama Faiz. Ya, sama-sama.